Bubur sumsum buah kurma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cerdas, Cerita, Edukasi, dan Prestasi. Di kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber calon peserta didik MAN IC. Oke, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya selaku host memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afdillah dan Nama saya Sajaidan Nasution. Saya Siti Maratu Salikha. Kami selaku narasumber di episode kali ini. Oke, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan para calon peserta didik. Iya. Aku kan penasaran banget nih tentang MAN IC. Oke, setahu aku itu MAN IC tersebar di berbagai daerah dan kita Iya, bisa betul. memilihnya. Nah, kalau dari kalian sendiri memilih daerah mana? Kalau aku, pilihan satunya di MAN IC Serpong, terus pilihan keduanya di MAN IC Pekalongan. Kalau aku pilihan pertamanya ada di MAN IC Pasuruan, pilihan Oke. kedua ada di MAN IC Sumedang. Oke. Terus kan setiap siswa-siswi MAN IC itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Iya betul. Kalau tujuan kalian sendiri bagaimana? Kalau tujuan aku sih karena MAN IC kan sekolah SMA terbaik ya di Indonesia ya. Iya, pasti. Betul. Terus pastinya anak-anaknya juga pintar-pintar kan? Ya, ini juga pinter. Amin. Ya, itu. Terus habis itu banyak alumni dari MAN IC yang keterima di PTN terbaik, baik dalam negeri seperti UI, UGM, ITB, Unpad, terus di luar negeri juga ada, yaitu Wih, hebat. contohnya University of Canada. Gitu. Oke. Kalau alasan aku sih karena kan di MAN IC itu pergaulannya yang positif dan juga fasilitas yang sudah memadai, baik itu akademiknya maupun agamanya. Oke. Kalau kita udah bahas tujuan, nggak afdal dong kalau kita nggak bahas persiapan. Ada nggak sih dari calon peserta didik mempersiapkan untuk masuk MAN IC? Pastinya ada. Kalau kita ada dari sekolah, yaitu bimbingan setiap paginya. Itu dimulai dari September tahun lalu yang dibimbing langsung oleh para guru. Selain itu juga ada bimbingan dari Pak Wahab selaku pengawas MTS 17. Pas sekitar Oktober tahun lalu, pas sama mendekati hari tesnya. Kita pas itu diajarin numerik, linguistik, dan kepribadian. Selain itu juga kita diberikan beberapa amalan kayak sholat tahajud, sholat fardunya harus tepat waktu, Oke. terus sholat duha, baca yasin, al-waqiah setiap pagi sore. Terus selain dari pihak sekolah juga kita harus belajar mandiri juga di rumah, seperti mempelajari soal-soal dari tahun lalu, menjawab soal dari tahun lalu, terus Belajar materi yang udah dikasih di madrasah. Oke. dari bimbingan. Nah, terus itu ada tes ya kan? Ada lokasi tesnya berbeda-beda. Iya, beda-beda sesuai domisili masing-masing. Oh, oke. Aku baru tahu. Kalau lokasi kalian di mana dan kapan? Kalau aku di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung itu. Terus pada tanggal 22 Februari kemarin. Kalau aku kemarin ada di MAN IC Serpong tanggal 23 Februari kemarin. Oke. Kita udah bahas tujuan, udah bahas persiapan. Oke, terus kita udah bahas tanggal juga nih. Terus kalau aku sih di tanggal segitu ya untuk persiapan cuma hanya waktu beberapa bulan, Iya. perasaan aku dak-dikduk share. Iya. Kalau perasaan kalian sendiri gimana? Kalau perasaannya pasti kan campur aduk kan? Iya. Ada rasa gugup, rasa cemas, terus takut nggak jawab soalnya dengan baik. Tapi di sisi lain juga ada harapan dan semangat yang besar untuk masuk MAN IC. Oke. Rasanya mungkin hampir sama. Wah, perasaannya sama nih. Oh, itu hasilnya. Iya. Tapi aku berusaha untuk fokus dan percaya dengan apa yang udah dilakukan dan juga terus berdoa biar mendapatkan hasil yang terbaik dan juga lancar selama tes. Ya. Oh, oke. Dan kita saksikan dokumentasi dari calon peserta didik. Nah, kalau yang foto ini tuh pas kita lagi bimbingan sama guru-guru mapel. Ini bimbingannya setiap jam 6 sampai 7 gitu. Kalau yang ini foto sebelum kita masuk ke ruangan tes. Ya. Ini yang peserta di MAN IC. di MAN IC Serpong. Kalau ini pas kita selesai bimbingan dari Pak Wahab. Itu kita foto. Nah terus kalau yang ini tuh pas kita lagi di
pas kita tes lagi di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Nah, ya banyak siswa-siswi di sana yang mau tes Manice. Rame pokoknya, kurang lebih dari 500 orang di sana dari banyak sekolah. Rame ya? Iya. Tuh. Oke. Terakhir, ada nggak sih motivasi kalian untuk adik-adik kelas kalian yang ingin masuk Manice? Buat adik-adik yang ingin mengikuti tes Manice, kalau bisa persiapan diri dari sekarang, mulai dari latihan soal, belajar banyak materinya. Gitu. Kalau tambahan dari aku sih sesuai yang dikatakan sama Mar'ah, belajarnya harus ditingkatin lagi, terus belajarnya harus lebih giat lagi karena Manice ini kan seleksinya sangat ketat kan, banyak yang mau masuk Manice. Terus jangan kebanyakan main game juga, sama amalan dan ibadahnya ditingkatin lagi, jangan ditinggalkan. Terus ingat juga kalau kalian ingin bermimpi masuk Manice, ingin bercita-cita banget masuk Manice, jangan berjuangnya harus dari sekarang, jangan nanti-nanti. Dan dari kelas 9 berjuangnya harus dari sekarang. Oh, oke. Iya. Itu kan motivasi dari kalian. Kalau aku sendiri boleh nggak sih ngasih motivasi? Boleh, boleh banget dong. Oke, kalau motivasi aku ini berupa quotes dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, terakhir jangan lupa like, comment, share, and subscribe. MTS Negeri 17 Jakarta, madrasah sehat, madrasahnya para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.